Damn those glory grabbing bastards! Bandits, hundreds of them. 6 o'clock. Let's go. Sinema kali ini dimulai langsung dengan skirmish angkasa yang luar biasa sinematik yang sangat mengingatkan kita dengan Star Wars. Karena memang film ini diproduksi oleh George Lucas yang juga menggarap franchise Star Wars, dan kali ini bukan X-Wing atau TIE Fighter yang saling mengejar, melainkan P-51 Mustang dan Messerschmitt Bf-109. Bukan tanpa gara-gara Bf-109 datang merasuk ke formasi skuadron Amerika, tapi karena mereka ingin membasmi gerombolan bomber B-17 Flying Fortress yang sedang dalam perjalanan misinya. Bomber-bomber ini perlahan tapi pasti mulai tumbang satu persatu, dibully habis-habisan oleh Bf-109 yang lepas dari kejaran Mustang. Lusinan Flying Fortress ini sungguh tak berdaya, dan parahnya mereka sama sekali tak bisa mengandalkan Mustang pengawal yang saat ini juga pasti sudah tumpas kandas jatuh ke tanah. Satu hari kemudian setelah dogfight mematikan itu, di langit Italia sekarang kita melihat skuadron P-40 yang uniknya saat ini dipiloti oleh orang berkulit hitam. Mereka adalah pilot-pilot lulusan Tuskegee, skuadron khusus kulit hitam yang sekarang sedang berpatroli. Meski hari ini patroli mereka membuahkan hasil saat tampak sebuah truk Wehrmacht di bawah mereka. Tapi belum mereka memutuskan untuk pulang kandang, asap lokomotif uap membumbung di kejauhan, dan jelasnya ini adalah kereta militer yang juga dijaga oleh tentara Jerman. Tentara Jerman yang sekarang langsung menunggang flag 38 mereka seketika tahu ada fighter Amerika mengancam dari langit. Tapi patroli ringan ini berubah menjadi bencana saat pesawat Samuel Joker dihantam sayapnya. Meski sebelum mencapai terowongan, Joe Lightning mengubah taktik dengan menyerang dari depan kereta untuk langsung melumpuhkan. Meski pesawatnya sendiri juga berakhir rusak berat. Beberapa menit kemudian, kesemuanya pun berhasil pulang ke pangkalan, dan Deacon langsung bersyukur. Black Jesus, we thank you for bringing Red Squadron back home to us. Lalu di sudut lain, perwira baru juga muncul dan langsung berkenalan. Ia bernama Maurice Wilson. Tapi berbeda dengan Joe sendiri yang langsung dimarahi oleh Antoine Coffey, sang mekanik, karena ternyata selama ini Joe sudah berkali-kali merusakkan pesawatnya. 1 jam kemudian, semua pilot skuadron mereview patroli mereka dengan bimbingan dari Mayor Emanuel yang diperankan oleh Cuba Gooding Jr. Nah, sebelum kita jauh, sedikit informasi mengenai Red Tails ini adalah film yang berlakon dan bertema yang sama dengan film Tuskegee Airmen yang rilis tahun 95 yang juga sudah pernah Ogut bahas di channel yang lama. Bedanya, kalau Tuskegee Airmen lebih menekankan sejarah faktual, Red Tails ini lebih mengangkat aksi dogfight sinematik yang jelas punya budget yang besar. Kalau Tuskegee Airmen berfokus pada isu sosial tentang rasialisme dan diskriminasi, maka Red Tails ini lebih condong ke semangat patriotisme dan tema-tema ringan seperti persahabatan dan romantisme perjuangan. Dan sebagai trivia terakhir, kalau dulunya Cuba Gooding Jr. ini memainkan peran Letnan Billy, di Red Tails ini ia menjadi Mayor Emanuel. Strafing runs and coastal patrols, they got us out here using planes to mop floors, fellas. Nah, kita kembali ke film. Review ini berjalan lancar sebelum tiba-tiba masuk Winky yang mengatakan kalau ada rumor menyebut bahwa seluruh Tuskegee Airmen ini akan dibubarkan. Use of Negroes in the Army Air Corps may yet be halted. To allow the Negro type to fly airplanes
It's failed. Pipa diapikan dan asap dikeluarkan. Tenang Mayor Emanuel mendengarnya. Mau bagaimana lagi? Apa dengan seragam militer yang sama ini, orang kulit putih bisa menganggap mereka semua setara, sedang diskriminasi sudah berlangsung ratusan tahun. Ini wajar terjadi dan akan selalu terjadi. Warna kulit gelap mereka ini adalah sumber petaka mereka. Tapi jelas bukan watak negro untuk menyerah. Mayor Emanuel mengingatkan kalau bos mereka, Kolonel Bullard, sedang memperjuangkan mereka semua. Get your head up, son. The old man stateside, fighting the good fight. Dan memang apa yang dikatakan oleh Emanuel ini benar adanya, karena saat ini Kolonel Bullard berada di Pentagon dan langsung merequest bomber escort mission atau misi untuk mengawal skuadron bomber. Karena sungguh tak adil kalau pilot kulit hitam dituduh amatiran dan tak punya skill jika mereka tak pernah diberikan misi yang penting. Bagaimana membuktikan pilot-pilot negro yang tak kompeten kalau mereka memang tak pernah diuji langsung? Bagaimana bisa menilai skill combat Tuskegee Airmen kalau mereka jaraknya 200 kilo dari garis depan sekutu? Ini jelas seperti lawak. We will not go away. We have a right to fight for our country. Sungguh para petinggi militer ini cuma omong kosong dan menilai berdasarkan prasangka warna kulit. Dan sayangnya ini didukung oleh sekian puluh koran dan media di Amerika yang terus membuli, memojokkan peran pilot kulit hitam pada Perang Dunia Kedua. Tapi Bullard terus menyatakan argumen-argumen kerasnya dan menutup meeting ini dengan, So you shut us down, or you let us fly. Keluar dari sini ia bercakap dengan kawan baiknya, Kolonel Jack yang selama ini selalu mendukungnya. Jack mengucap sebenarnya ada satu kesempatan yang bisa diambil oleh Bullard untuk membuktikan kalau Tuskegee juga sama jagonya dengan pilot kulit putih, yakni dengan beraksi di Operation Shingle. Beraksi sebagai pengaman angkasa saat misi pendaratan infanteri di tepi pantai dimulai. Tapi apa itu Operation Shingle? Ini adalah pendaratan sekutu di Anzio, Italia pada 22 Januari 44. Operasi untuk menembus Gustav Line dan membuka jalan ke Roma. Meski awalnya sukses tanpa perlawanan besar, keputusan Mayor Jenderal John Lucas untuk bertahan lebih lama malah memberi waktu Jerman di bawah Kesselring untuk memperkuat posisi mereka. Memang pertempuran sempat terhenti selama 4 bulan lamanya hingga sekutu akhirnya merebut Roma pada 4 Juni 44. Operasi ini memang berhasil secara strategis namun dengan kerugian besar dan kemajuan yang sangat lambat. Nah, Kolonel Jack ini menjanjikan kalau ia bisa mengatur atau melobi agar Tuskegee dipakai untuk mengawal misi ini. Dengan syarat para pilot kulit hitam ini harus mati-matian menunjukkan kualitas mereka. Kita kembali ke Italia di hari ulang tahun Joe Lightning. Ia berpamitan pada Marty Easy, mengatakan kalau ia akan mengencani gadis Italia yang dilihatnya dari angkasa tempo hari. Marty sendiri masih menyibukkan diri minum-minuman, namun ia memperingatkan Joe untuk tetap disiplin dan menaati perintahnya sebagai kapten saat di langit. Dan ketika di luar, Joe Lightning menerima kado buku belajar bahasa Itali. Untuk berikutnya ia melesat pergi dengan sebuah Willys. Hell, I already do. Ask me what I kill. 7 trucks, 5 jeeps, one of those motorcycles with the sidecar. Sedang yang lain di sini menerangkan pada Mauriciana baru ini, kalau harapannya adalah bertarung dengan BF-109, ia pasti akan kecewa. Karena sejauh ini yang diperbolehkan atau yang dikirim untuk misi-misi serius adalah pilot kulit putih. Dan mereka yang negro ini cuma dipakai sebagai cadangan di sini, semacam skuadron ingusan yang hanya diberangkatkan untuk patroli ringan seperti di awal film. Sejenak kita melihat kencan Joe Lightning yang saat ini sudah tiba di rumah Sofia. Ia dipersilahkan duduk dan berkenalan dengan orang tuanya. Meski lucunya, Joe ternyata sama sekali tak bisa bahasa Itali dan hanya mengandalkan buku hadiah dari Marty. Kita ke pangkalan sekali lagi, Kolonel Bullard benar-benar mendapatkan jatah Operation Shingle. Terbukti dari perintah misinya yang sudah ada di tangan Mayor Emanuel yang langsung mengumpulkan semua perwiranya. Operation Shingle. Dan ini disambut gembira oleh semuanya. We will repay the old man with victory. Hear me? Keesokan paginya semua bersiap tanpa cacat. Mereka seperti menyambut hari Natal lebih awal. Seperti hajat lama yang barusan terkabul.
Misi kematian ini malah dirayakan penuh We're a bahagia. long way from Memphis, but Black Jesus is here with me. Meski memang mereka masih belum mendapatkan P51 Mustang, melainkan harus puas menunggang P40 yang tergolong sudah tua dan sakit-sakitan. Tapi daripada tak jadi terbang sama sekali, kapal terbang veteran ini sudah lebih dari cukup. Maka satu persatu mereka melenggang naik, mengangkasa, dan menjadi kebanggaan sendiri bagi seluruh penghuni pangkalan yang menyaksikan. Akhirnya kaum mereka menjalankan misi yang benar-benar misi. Sampai dengan mata kepala mereka melihat sendiri skala pendaratan yang sungguh-sungguh besar. Betapa luar biasa dan megah pemandangan ini bagi yang tak paham fakta bahwa sebentar lagi pasti ribuan nyawa jadi korban. Tapi di sini tugas mereka yang sebenarnya dimulai, menjadi pengaman langit agar pasukan di bawah mereka lancar mempenetrasi garis pantai. Sampai yang mereka harapkan benar-benar muncul tepat di depan hidung dan sejenak saja langsung terdengar. Formasi pecah tak karuan, duel satu lawan satu terjadi di semua sisi langit, saling kejar dan saling memburu. Dan pemimpin skuadron ini, Marty Easy, mengincar musuhnya dengan sangat-sangat easy. Dan Joe Lightning dengan kesombongannya langsung melesat menarget pemimpin skuadron Jerman, mengejarnya ketat dan menempel ekornya. Tapi secara aneh, BF-109 ini tiba-tiba bermanuver mustahil dan melakukan backflip memutar ke ekor Joe. Untung di belakang Marty Easy tenang membantu. Ia mengincar bokong lawannya dan langsung saja memang semua sudah tahu kalau BF-109 bukan sembarang pesawat. Ia lebih canggih dan lebih kuat dari P40 dan sekarang di sisi lain mereka segera membalik keadaan mengincar Junior. Meski pada akhirnya masih bisa dihantam dari belakang oleh Samuel Joker. Berbeda dengan kondisi Marty dan Joe yang kini bukannya menghabisi buruannya, tapi mereka malah berniat membuntutinya untuk pulang. Keduanya ini meramalkan kalau pesawat Jerman ini akan kabur pulang ke pangkalannya, dan mereka berdua malah berniat menghancurkan pangkalan tersebut. Dan di belakang, meski dengan khawatir, Joker dan Junior setuju untuk membantunya. Dan prediksi mereka memang benar. Messerschmitt ini pulang ke lapangan terbangnya yang kini juga sudah siap dengan pertahanan udara dan langsung menembakkan flagnya. Meski ini sudah tak bisa menghalangi kawanan Tuskegee untuk membabat habis pesawat yang terparkir. Termasuk bonusnya hanggar-hanggar kokoh mereka yang kini juga sudah ludes. Keempat pesawat ini semacam pesta besar dan senyum mereka pun lebar. Tapi tidak untuk Junior yang malah kena tembak. Saat mereka kembali ke garis pantai, tampak pesawat Junior sudah rusak parah. Beberapa saat kemudian tuntas sudah misi mereka pada Operation Single ini. Menang besar dengan skor yang cemerlang. Victory roll pun dilakukan penuh bangga di atas landas pacu. Kecuali Junior yang tertembak parah. Pasca kesuksesan misi pertama ini, Kolonel Bullard dipanggil oleh Letnan Jenderal Luns yang mengucap kalau Amerika sebenarnya sudah kehilangan banyak pilotnya, terutama pilot dan kru bomber Flying Fortress, sedangkan perang masih jauh dari kata usai. Nah, ia akan mencoba skuadron kulit hitam untuk sekali menjadi pengawal bomber. Ia ingin melihat kualitasnya melalui berapa banyak pesawat bomber yang selamat dalam satu kali misi, bukan berapa banyak pesawat Jerman yang mereka habisi. Can you help us? I am asking you man to man.
Sebab secara ekonomi dan keberlangsungan perang, memang lebih baik menyelamatkan satu bomber daripada menembak 3 Messerschmitt dalam satu kali misi. Tapi masalahnya di sini adalah Tuskegee menerbangkan pesawat yang jelas sudah kuno, yang sebenarnya sudah tak bisa bersaing dengan BF-109. Maka dengan berani Bullard merequest kalau anak buahnya harus diberikan Mustang untuk misi pengawalan. If you get us new planes, we can help your boys. 2 hari kemudian, Marty Easy dan Joe Lightning menjenguk Junior yang ternyata sekarang buta di sebelah matanya. Ini jelas persoalan yang serius. Sebagai pilot, ia tak mungkin terbang dengan buta sebelah. Tapi ia terus memohon Marty untuk merayu Mayor Emanuel agar tetap memperbolehkannya untuk terbang. Ia tak mau lagi ketinggalan misi-misi serius ke depannya setelah kondisi betul-betul baik bagi para pilot negro. Kita kembali menyimak Joe yang setelah berkencan dengan Sofia si Italia, ia dengan santai memasuki sebuah bar khusus perwira kulit putih, yang juga langsung syok saat ada seorang negro dengan lancang kurang ajar menampakkan batang hidungnya di sini. Go home, nigger. Tapi bukannya pulang, Joe malah langsung beberapa jam kemudian ia sudah masuk ke dalam bui. Kalau saja insiden negro meninju perwira kulit putih ini terjadi 50 tahun yang lalu, Joe bisa langsung dicambuk dan digantung tanpa pengadilan. Marty Easy sangat menyesalkan perilaku Joe yang tak bisa menahan emosi. Karena apa? Ini jelas bisa mempengaruhi seluruh skuadron. Markas pusat sudah mulai lembut dan mau memberikan misi-misi brutal untuk kulit hitam. Dan dikhawatirkan sekarang Joe malah mengacaukan semuanya. Keesokan subuhnya, sebuah C-47 Skytrain muncul di landas pacu, menurunkan Kolonel Bullard yang memberikan P-51s. The best the AAF's got. Setelah ini ia membebaskan Joe Lightning dan memarahinya dan memerintahkannya agar lebih dewasa kalau berurusan soal rasialisme. Ia keluar dan tampak sangat lesu. Joe kembali ke baraknya dan mengatakan pada Marty kalau ia sudah tahu cara melakukan trik yang sama dengan pilot Jerman tempo hari. That maneuver Pretty Boy pulled on me, got on my tail. I figured out how to do it. Dan kejutan juga turut diterima oleh Junior karena ia akhirnya diperbolehkan ikut dengan misi ini meski sebelah matanya hampir tak bisa melihat. You going up with this next mission? Lalu sebagai penanda ciri khas pilot-pilot Tuskegee, semua Mustang baru ini diberi ekor berwarna merah. Inilah kenapa mereka juga dijuluki dengan Red Tails atau ekor merah. Maka keesokan harinya, misi bomber escort ini diberangkatkan. Jenis misi yang pertama kali yang semoga bukan misi yang terakhir kalinya. Semua pilot tampak percaya diri, penuh kebanggaan. Masing-masing menaiki Mustang ekor merah. Mesin-mesin menyala garang. Dan akhirnya, satu persatu meluncur mulus ke langit. Red tails? I don't recognize the markings. He's colored. Tapi betapa terkejut pemimpin skuadron 100 bomber ini saat tahu kalau skuadron petarung yang jadi eskortnya ini ternyata adalah pilot-pilot kulit hitam lulusan Tuskegee. Mau ditolak tapi sudah tak mungkin lagi dan tetap saja mereka lancang meremehkan. Meremehkan sampai datang Messerschmitt di ekor mereka semua dan tetap dipimpin oleh pilot yang sama. Fliegende Festung. Mindestens 100. Look at that. Those red tails are staying put. Marty Easy benar-benar ingin menaati perintah Kolonel Bullard. Skuadronnya tak menjadi pemburu sekarang, melainkan tetap mengawal ketat 100 bomber ini. Tapi ini juga sekaligus memaksa skuadron Jerman membuka serangan pertama. Wir müssen das auf hart machen. Biegt ein. Dogfight ganas berlangsung di dalam atau dekat formasi bomber yang kalau dipikir ini jauh lebih berbahaya daripada pertarungan di sisi luar. Namun ini tak menghentikan Joe melakukan trik yang berhasil ditirunya. Jelasnya dengan tetap menempel ketat para bomber, mereka malah bisa berhasil mengusir Messerschmitt Jerman yang kini memutuskan untuk mundur.
Sedang 100 bomber Amerika ini pun pada akhirnya tiba tepat di atas target mereka. Dan lambung-lambung benteng terbang ini mulai dibuka. We didn't lose a single plane. Well, that's a first. Tapi saat Mustang ini mengatur formasi sekali lagi, BF-109 tiba-tiba saja menampakkan diri dan langsung mengincar Junior. Dan karena sudah buta mata kirinya, Junior terpaksa harus kena apesnya. Sementara Deacon, pesawatnya juga sudah tertembak dan rusak parah. We're almost home. I hope we meet up with those Red Tails next time. Ucapan ini adalah pertanda misi skuadron Red Tails kulit hitam juga sudah selesai sempurna. Misi yang tercatat dengan kesuksesan besar, mengawal 100 bomber tanpa kehilangan satupun. Namun dalam perjalanan pulang ini, Joe nekat mengambil jalur yang lebih pendek dengan alasan bahan bakarnya sudah hampir habis. You stay with a slow-ass squadron. I'm running low on fuel. Gonna take a shortcut down the coast. Dan untuk menjaganya, Smokey pun diperintahkan membuntutinya. Keduanya pun mengambil rute cepat di garis pantai, tapi alih-alih terbang santai pulang, mereka melihat ada sebuah destroyer milik Jerman sedang melintas di bawah, yang jelas saja langsung membakar ambisi Joe untuk mencoba berduel. Lightning? No, alright? Don't be crazy. Joe memang sudah gila, tapi kegilaannya ini nyatanya berhasil menghanguskan sebuah destroyer milik Kriegsmarine, sebuah kapal dengan kekuatan tempur yang sebenarnya jauh di atas pesawatnya. Sedangkan kapten mereka, Marty Easy, terus mengawal Deacon dan pesawatnya yang sudah rusak berat. Sampai pada akhirnya mereka berhasil tiba di lapangan terbang. Dan sialnya, kanopi kokpit Deacon tersangkut dan tak bisa dibuka. Tapi Marty tetap tak menyerah dan terus menuntun anak buahnya ini untuk bisa mendarat sebisanya. Roda mulai diturunkan, landas pacu sudah sangat-sangat dekat. Dan insiden fatal ini disaksikan oleh duo Joe dan Smokey yang baru saja datang dan sangat menyesalkan saat tahu jika Deacon sudah terbakar dengan hebat. Beberapa hari kemudian, Mayor Emanuel melapor kalau luka bakar yang diderita Deacon mencapai 60%. Tapi jelasnya ia masih bisa selamat. Kita terbang melihat bagaimana nasib Junior yang tertangkap Jerman dan kini berada di Stalag 18. Dikumpulkan dengan para tawanan pilot sekutu lainnya yang kebanyakan memang berkulit putih. Untungnya ia langsung dihadapkan dengan seorang bernama Kapten Miller yang cukup senang dengan kehadiran Junior karena sebagai kulit hitam ia berarti bukanlah mata-mata Jerman. Dan Miller ini punya satu rencana besar yang tak boleh gagal. Sementara itu di tempat lain, Joe akhirnya memberanikan diri melamar Sofia untuk menikah. Sofia sendiri menyetujuinya dengan syarat Joe harus mau tinggal di Italia bersama keluarganya. Lalu di satu hari, hampir semua Red Tails bersantai berjalan-jalan di tengah kota dan bertemu lagi dengan para perwira kulit putih yang tadinya mengusir Joe dari bar. Namun seakan berbalik hati, kini mereka malah menyatakan kekagumannya pada skuadron Red Tails. Mereka menyelamati Joe dan kawan-kawannya lalu mempersilahkan masuk ke dalam bar yang tadinya menolak pengunjung kulit hitam. Dan mereka ini ternyata adalah skuadron bomber yang tadinya dikawal oleh Red Tails. Hey, have you guys run into any of those new jet pursuit fighters? Those babies go so fast you can't even see them. Tapi di dalam bar ini ada satu isu menyebar kalau Jerman punya satu jenis pesawat jet yang super cepat dengan teknologi aviasi yang belum dipunyai oleh sekutu. Tapi entah kapan mereka bisa bertemu dengan pesawat canggih ini. Kita simak petualangan Junior dalam Stalag Jerman yang selama ini ternyata dirinya ikut membantu Kapten Miller menyiapkan rencana kabur dari selnya. When you get to the other side, don't wait, just run for the woods.
Dan malam ini adalah eksekusinya. Satu persatu tawanan masuk keluar terowongan dan melesat ke dalam hutan. Take my dog tags. Get them back to my unit. Tapi naas terjadi ketika salah satu penjaga penjara muncul memeriksa dan menemukan. Junior pun refleks menyelamatkan kawannya. Entah bagaimana nasib selanjutnya. Sementara itu, Kolonel Bullard dan Jenderal Lund saat ini membicarakan misi yang terbaru. Amerika sedang menarget pabrik tank di pinggiran Berlin. Dan ini pastinya membuat Jerman akan mati-matian melindungi pabrik tanknya. Luftwaffe pasti akan mengerahkan semua fighternya, termasuk dengan jet tempurnya yang misterius. Possibility of 262s, German jet fighters. Jet fighters? Meski keputusannya, Red Tails tak diikutkan dalam keseluruhan jalannya misi ini dan langsung membuat Kolonel Bullard menjadi kecewa. Beberapa hari kemudian, Marty ditemui oleh Miller yang menyerahkan kalung identitas atau dogtag milik Junior. Ia mengatakan kalau Junior dengan gagah berani telah mengorbankan dirinya agar ia dan tawanan lainnya bisa selamat melarikan diri. Dan setelah ini Marty menyerahkan dogtag Junior pada Kolonel Bullard. Ia mengucap kalau Junior kemungkinan besar sudah tewas menjadi tawanan Jerman. Dan esok harinya Mayor Emanuel mulai membriefingkan misi pengeboman pabrik tank. Ia mengatakan kalau mereka hanya akan menjadi pengawal di fase awal dan kemungkinan mereka juga tak bakal sampai ke langit Berlin. Tapi kalau skuadron fighter pengganti mereka di fase terakhir gagal untuk datang, barulah mereka boleh mengawal bomber sampai akhir misi. Nah, bagaimanapun meski mengecewakan, mau tak mau mereka harus tetap patuh pada perintah. Captain, if your relief doesn't arrive, as squadron leader, it's your call. Has the 52nd Squadron arrived? No, sir. No sign of him. Nah, tapi sungguh ajaib saat misi berlangsung, Red Tails tak mendapati skuadron fighter pengganti mereka. Ini berarti juga Marty, Izzy dan kawan-kawan bisa meneruskan menjadi pengawal sesuai harapan mereka. What's that about? I think we've got the Red Tails for the duration. Namun sekonyong-konyong ada satu skuadron mengeluarkan asap aneh dari atas jauh. Dan nyata sudah, inilah pesawat tempur yang paling canggih di masanya. ME-262 mendatangi ekor mereka, dipimpin oleh pilot yang masih sama yang selama ini selalu membuli Red Tails. Mereka melesat mengobrak-abrik dan bagaikan tak bisa dilawan atau disalip. Terlalu cepat dan keterlaluan lincahnya. Meski karena keberuntungan, Smokey bisa mengincar belakangnya. Satu-satunya cara adalah memanfaatkan gravitasi dan momentum. Joe langsung naik ke atas awan untuk langsung juga menghujam turun, mengharap tambah kecepatan dan memberi pukulan dari atas. Tapi sial bagi Marty Izzy, ia dibuntuti oleh pemimpin skuadron jet. Ini memaksa Joe untuk turun membantunya, tapi alih-alih mengincar ekor jet tempur ini, dengan nekat Joe menantang adu banteng dari depan. Meski memang menang telak, tubuh Joe Lightning sudah penuh dengan peluru. Listen to me. Just hang in there. I'm gonna get you back, all right? I don't think I'm gonna make it, is it? Inilah akhir dari pilot terhandal Tuskegee Airmen, Joe Lightning Little. Lieutenant Little is dead. Film tak menceritakan bagaimana skuadron bomber Amerika meluluh lantakkan pabrik-pabrik di Berlin, tapi yang jelas saat misi berakhir, Red Tails sudah menumbalkan banyak pilotnya. Kabar tewasnya Joe pun jadi pukulan tersendiri bagi semuanya, tapi khusus bagi Marty. Demi menghormati mendiang kawannya itu, sekarang ia memutuskan untuk total berhenti minum. Lalu ia pun mengunjungi Sofia, mengatakan kalau calon suaminya
sudah tewas dalam misi terakhir secara gagah berani. Kalaupun ada, adalah satu kejutan yang cukup menghibur di pangkalan, yakni pulangnya Junior yang selama ini sudah dianggap mati di tangan Jerman. Dan di akhir film disebutkan kalau Red Tails memperoleh banyak penghargaan. Red Tails mencatat salah satu rekor terbaik di antara seluruh grup tempur udara dalam Perang Dunia Kedua, termasuk memperoleh 96 Distinguished Flying Crosses dan hanya 66 penerbang Tuskegee yang gugur dalam pertempuran.